Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTS mata kuliah analisis vektor. Langsung saja ke soal dan pembahasan nomor 1. Dari kasus berikut, vektor A sama dengan I dikurangi 3J ditambah 2K, vektor B sama dengan 2I dikurangi 4J dikurangi K, vektor C sama dengan 3I ditambah 2J dikurangi K. Apakah vektor tersebut bebas linier atau bergantungan linier? Buktikan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, teman-teman harus tahu terlebih dahulu nih, bagaimana suatu vektor itu disebut bergantungan linier. Nah, jika vektor A, vektor B, dan vektor C bergantungan linier, maka ada skalar A, B, C yang ketiganya tidak nol, sehingga A dikalikan vektor A ditambah B dikalikan vektor B ditambah C dikalikan vektor C sama dengan 0. Kita substitusikan vektor A, vektor B, dan vektor C-nya ini ke persamaan yang ini. Sehingga A dikalikan I dikurangi 3J ditambah 2K ditambah B dikalikan 2I dikurangi 4C dikurangi K ditambah C dikalikan 3I ditambah 2J dikurangi K sama dengan 0. Kita operasikan seperti biasa, sehingga hasilnya menjadi A ditambah 2B ditambah 3C dalam arah I ditambah negatif 3A dikurangi 4B ditambah 2C dalam arah J ditambah 2A dikurangi B dikurangi C dalam arah K sama dengan 0. Akibatnya, didapatkan 3 persamaan linier dalam bentuk skalar, yaitu persamaan yang pertama adalah A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 0, ini didapat dari arah I. Kemudian yang kedua, negatif 3A dikurangi 4B ditambah 2C sama dengan 0, ini didapat dari arah J. Kemudian 2A dikurangi B dikurangi C sama dengan 0, ini didapat dari arah K. Nah, dari persamaan 1 itu kan A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 0. Didapat nih A-nya sama dengan negatif 2B dikurangi 3C. Ini merupakan persamaan keempat. Kemudian dari persamaan kedua kan negatif 3A dikurangi 4B ditambah 2C sama dengan 0. Didapat nih nilai B-nya. Nilai B-nya itu sama dengan negatif 11/2C. Setelah itu, untuk mencari nilai A, kita substitusikan nilai B-nya. B-nya itu kan negatif 11/2C. Kita substitusikan ke persamaan 4 yang ini. Sehingga didapatlah nilai A-nya sama dengan 8C. Dari situ diketahui bahwa A sama dengan 8C dan B-nya itu sama dengan negatif 11/2C. Nah, ini berarti ada harga atau nilai ini dari A, B, C-nya yang ketiganya tidak nol. Misalkan kita ambil C-nya sama dengan 1, maka didapatkan A sama dengan 8 dan B sama dengan negatif 11/2. Jadi, karena terbukti bergantungan linier, maka vektor A, vektor B, dan vektor C bergantungan linier. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Diketahui vektor U sama dengan negatif 2I dikurangi J ditambah 3K. Vektor V sama dengan 4I dikurangi 2J ditambah K. Dan vektor W sama dengan 2I ditambah 4C dikurangi 3K. Tentukanlah vektor U cross vektor V dot vektor U cross vektor W. Nah, soal ini berkaitan dengan cross product dan dot product ya, atau perkalian silang dan perkalian titik pada vektor. Sebelum kita mengerjakan, saya ingatkan dahulu, barangkali teman-teman lupa, dalam cross product itu kan ada ketentuan dalam perkalian vektornya ya. Kita perhatikan di sini ada vektor I, J, dan K. Kemudian di sini kan ada panah ya. Nah, kalau panahnya ini searah jarum jam seperti ini, maka hasil yang didapat adalah positif. Jadi kalau I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, dan K cross I sama dengan J. Nah, tetapi kalau arah panahnya ini berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya adalah negatif.
Jadi kalau J cross I sama dengan negatif K, I cross K sama dengan negatif J, dan K cross J sama dengan negatif I. Nah, kemudian kalau perkalian silangnya itu dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah vektor 0. Jadi I cross I sama dengan 0, J cross J sama dengan 0, dan K cross K sama dengan 0. Dan untuk soal ini, pertama-tama kita cari terlebih dahulu vektor U cross vektor V-nya. Vektor U cross vektor V sama dengan negatif 2I dikurangi J ditambah 3K cross 4I dikurangi 2J ditambah 2K. Ini dioperasikan, negatif 2 dikali 4 itu kan negatif 8 ya. Dikalikan dengan vektor I cross vektor I. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif 2 itu kan positif 4. Dikalikan dengan vektor I cross vektor J. Kemudian negatif 2 ini dikalikan dengan 1 sama dengan negatif 2. Dikalikan dengan vektor I cross vektor K. Dan seterusnya ya teman-teman. Kemudian didapat negatif 8 dikalikan 0. Nah 0 ini kan hasil dari perkalian silang dari I cross I. Kemudian ditambah 4K. Nah, K ini didapat dari perkalian silang I cross J. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif J. Nah, negatif J ini didapat dari perkalian silang negatif I cross K. Dan seterusnya. Sama dengan 4K ditambah 2J ditambah 4K dikurangi I ditambah 12J ditambah 6I. Sehingga vektor U cross vektor V itu sama dengan 5I ditambah 8K ditambah 14J. Setelah vektor U dan vektor V diketahui, kita cari vektor U cross vektor W. Vektor U cross vektor W sama dengan negatif 2I dikurangi J ditambah 3K dikroskan dengan 2I ditambah 4J dikurangi 3K. Kita operasikan, negatif 2 kali 2 kan negatif 4. Kemudian dikalikan dengan vektor I cross vektor I. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan 4 itu kan negatif 8. Dikalikan dengan vektor I cross vektor J. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 sama dengan 6. Dikalikan dengan vektor I cross vektor K dan seterusnya. Sama dengan negatif 4 dikalikan 0, ini hasil dari perkalian silang yang ini. Kemudian negatif 8K, K-nya ini didapat dari perkalian silang yang ini. Ditambah 6 dikalikan negatif J. Negatif J ini didapat dari perkalian silang yang ini dan seterusnya. Sama dengan negatif 8K dikurangi 6J ditambah 2K ditambah 3I ditambah 6J dikurangi 12I. Sehingga vektor U cross vektor W ini didapat sama dengan negatif 9I dikurangi 6K. Nah, setelah keduanya diketahui, maka kita bisa mencari hasil dari dot product dari keduanya. Nah, namun sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan teman-teman kembali mengenai ketentuan dari perkalian titik. Yang tadi kan perkalian silang, sekarang perkalian titiknya. Nah, berbeda dengan cross product, kalau dalam dot product ini, jika ada perkalian titik antara dua vektor yang sama, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau misalkan I dot I sama dengan 1, J dot J sama dengan 1, dan K dot K sama dengan 1. Nah, kalau dalam dot product ini, jika ada perkalian titik antara dua vektor yang berbeda, maka hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan. Vektor U cross vektor V dot vektor U cross vektor W sama dengan 5I ditambah 8K ditambah 14C dot negatif 9I dikurangi 6K. Kita operasikan, 5 kali negatif 9 itu kan negatif 45. Kemudian dikalikan dengan vektor I dot vektor I. Kemudian 5 dikali negatif 6 itu kan negatif 30. Dikalikan dengan vektor I dot vektor K. Dan seterusnya. Sama dengan negatif 45 dikalikan 1. 1 ini didapat dari vektor I dot vektor I. Kemudian dikurangi 30 dikalikan 0. 0 ini didapat dari vektor I dot vektor K. Dikurangi 72 dikali 0. 0 didapat dari vektor K dot
vektor I dikurangi 48 kali 1. 1 ini didapat dari vektor K dot vektor K. Sama dengan negatif 45 dikurangi 48. Sehingga vektor U cross vektor V dot vektor U cross vektor W sama dengan negatif 93. Lanjut ke nomor 3, soalnya adalah jika vektor U sama dengan X kuadrat YZI dikurangi 2XZ pangkat 3J ditambah XZ kuadrat K dan vektor V-nya sama dengan 2ZI ditambah YJ dikurangi X kuadrat K, tentukan do kuadrat per do X do Y dari vektor U cross vektor V di titik 1, negatif 1, dan negatif 2 gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya pertama-tama kita cari terlebih dahulu vektor U cross vektor V-nya. Vektor U cross vektor V sama dengan X kuadrat YZI dikurangi 2XZ pangkat 3J ditambah XZ kuadrat K cross 2ZI ditambah YJ dikurangi X kuadrat K. Nah, kita operasikan dengan aturan cross product, maka hasilnya menjadi 2x pangkat 3z pangkat 3 dikurangi x yz kuadrat dalam arah I, ditambah x pangkat 4yz ditambah 2xz pangkat 3 dalam arah J, ditambah x kuadrat y kuadrat z ditambah 4xz pangkat 4 dalam arah K. Nah, tadi kan yang ditanyakannya itu adalah do kuadrat per do X do Y dari vektor U cross vektor V ya. Nah, kita buat dulu formulanya. Do kuadrat per do X do Y dari vektor U cross vektor V ini bisa dibuat menjadi do per do X dari do per do Y dari vektor U cross vektor V. Maka dari itu kita cari terlebih dahulu do per do Y dari vektor U cross vektor V-nya. Do per do Y dari vektor U cross vektor V sama dengan do per do Y dari 2x pangkat 3z pangkat 3 dikurangi xz pangkat 2 dalam arah I ditambah x pangkat 4yz ditambah 2xz pangkat 3 dalam arah J ditambah x kuadrat y kuadrat z ditambah 4xz pangkat 4 dalam arah K. Nah, kita turunkan persamaan tersebut sehingga hasilnya menjadi 0 dikurangi xz kuadrat dalam arah I ditambah x pangkat 4z ditambah 0 dalam arah J ditambah 2x kuadrat yz ditambah 0 dalam arah K sama dengan negatif xz kuadrat I ditambah x pangkat 4zj ditambah 2x kuadrat YZK. Nah, setelah itu kita cari do kuadrat per do X do Y dari vektor U cross vektor V-nya. Sama dengan do X dari negatif XZ kuadrat I ditambah X pangkat 4ZJ ditambah 2X kuadrat YZK. Sama dengan negatif Z kuadrat dalam arah I ditambah 4X pangkat 3Z dalam arah J ditambah 4XYZ dalam arah K. Nah, yang ditanyakannya itu adalah do kuadrat per do X do Y dari vektor U cross vektor V di titik 1, negatif 1, dan negatif 2. Nah, kita substitusikan X-nya dengan 1, Y-nya dengan negatif 1 dan Z-nya dengan negatif 2 sehingga hasilnya menjadi negatif 4I dikurangi 8J ditambah 8K. Itu untuk pembahasan nomor 3. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Jika vektor A sama dengan X1A ditambah Y1B ditambah Z1C, vektor B sama dengan X2A ditambah Y2B ditambah Z2C, dan vektor C sama dengan X3A ditambah Y3B ditambah Z3C, maka buktikan bahwa vektor A dot vektor B cross vektor C sama dengan determinan dari X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3 dikalikan dengan skalar dari vektor A dot B cross C.
Nah, ini soal pembuktian ya teman-teman. Pertama-tama kita bisa mencari terlebih dahulu vektor B cross vektor C-nya. Vektor B cross vektor C sama dengan X2A ditambah Y2B ditambah Z2C cross X3A ditambah Y3B ditambah Z3C. Nah, untuk pengoperasiannya, teman-teman bisa lihat kembali bagaimana ketentuan dari perkalian silang tadi, sehingga hasilnya menjadi X2Y3A cross B ditambah X2Z3A cross C ditambah Y2X3B cross A ditambah Y2Z3B cross C ditambah Z2X3C cross A ditambah Z2Y3C cross B. Nah, karena A cross B ini bisa dibalik ya menjadi B cross A dengan syarat di depannya ada negatif. Berlaku juga untuk vektor yang lain, maka X2Y3A cross B dikurangi X2Z3C cross A. Nah, ini C cross A kan tadi awalnya A cross C. Menjadi C cross A dengan syarat di depannya ini negatif. Kemudian dikurangi Y2X3A cross B ditambah Y2Z3B cross C ditambah Z2X3C cross A dikurangi Z2Y3B cross C. Kemudian kita kelompokkan sehingga hasilnya menjadi X2Y3 dikurangi X3Y2 dikalikan dengan A cross B ditambah Y2Z3 dikurangi Y3Z2 dikalikan dengan B cross C ditambah Z2 X3 dikurangi Z3 X2 dikalikan dengan C cross A. Itu untuk persamaan 1. Kemudian kita cari vektor A dot vektor B cross vektor C. Kita substitusikan vektor A-nya yang ini, kemudian substitusikan juga vektor B cross vektor C yang ini. Nah, kita operasikan dengan ketentuan perkalian titik yang tadi sudah dibahas. Sehingga hasilnya menjadi X1 dalam kurung Y2Z3 dikurangi Y3Z2 dikalikan vektor A dot vektor B cross C ditambah Y1 dalam kurung Z2X3 dikurangi Z3X2 dikalikan dengan B cross C, B dot C cross A ditambah Z1 dikalikan dengan X2Y3 dikurangi X3Y2 dikalikan dengan C dot A cross B. Nah, karena A dot B cross C ini bisa diubah bentuknya menjadi seperti ini, ABC, berlaku untuk vektor yang lain juga, maka X1 dalam kurung Y2 Z3 dikurangi Y3Z2 dikalikan dengan ABC ditambah Y1 Z2 X3 dikurangi Z3 X2 dikalikan dengan BCA ditambah Z1 dikalikan dengan X2 Y3 dikurangi X3 Y2 dikalikan dengan CAB. Nah, untuk ABC, BCA, dan CAB ini kita seragamkan semua menjadi ABC, sehingga yang BCA ini diubah menjadi ABC dan CAB ini diubah menjadi ABC juga. Dari situ kita bisa mengelompokkan. Jadi ABC-nya dikeluarkan sehingga menjadi seperti ini. X1 dalam kurung Y2Z3 dikurangi Y3Z2 ditambah Y1 dalam kurung Z2X3 dikurangi Z3X2 ditambah Z1 dalam kurung X2Y3 dikurangi Z3 dikurangi X3Y2 kemudian dikalikan dengan ABC. Nah, karena ini konsep determinan, maka Y2Z3 dikurangi Y3Z2 ini bisa diubah ke dalam bentuk matriks determinannya. Jadi seperti ini, Y2Z2, Y3Z3. Yang lain juga sama, diubah ke matriks determinannya. Setelah itu, bentuk ini merupakan determinan dari X1Y1Z1, X2Y2Z2, X3Y3Z3, sehingga bisa diubah dalam matriks determinan ya.
dikalikan dengan ABC. Nah, kemudian kita ubah kembali ABC ini ke dalam bentuk semulanya, yaitu A dot B cross C. Maka terbukti bahwa vektor A dot vektor B dicrosskan dengan vektor C ini sama dengan determinan dari X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X3 Y3 Z3 dikalikan dengan A dot B cross C. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pengerjaan soalnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Meskipun banyak belibet, mohon maaf. Semangat dan selamat menjalankan ujian tengah semester. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan hasil yang teman-teman harapkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.